migrants to the north side. All right, let's fucking move. You right, go to the bridge, go! Inilah sebuah filem bergenre action militer dari Amerika Serikat yang dirilis pada 20 September 2024 lalu. Kisahnya menceritakan tentang seorang mantan prajurit dari pasukan khusus yang telah lama meninggalkan masa lalunya yang kelam dan mencoba hidup tenang di sebuah kota. Namun ia terpaksa kembali lagi ke medan pertempuran setelah mendapat kabar bahwa keponakan kesayangannya yang seorang jurnalis diculik oleh kelompok militer swasta di kawasan Amerika Selatan. Tepatnya di Venezuela saat ia sedang menyelidiki kasus skandal korupsi besar. Tak sendirian dalam aksi penyelamatan tersebut, mantan anggota pasukan khusus ini merekrut kembali rekan-rekan tim lamanya. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film action dari Amerika Serikat yang berjudul Long Gun Heroes 2024. Film dibuka dengan adegan jurnalis politik bernama Julia Peterson yang sedang mewawancarai seorang pria bernama Fede Torres, seorang saksi kunci yang memiliki pengetahuan luas mengenai keruntuhan negara Venezuela. Julia lalu menanyakan apa yang sedang terjadi di negara Venezuela. Torres mengungkapkan banyak rakyat Venezuela kelaparan hingga ada yang sekarat di jalan tak mampu memberi makan keluarganya. Harga kebutuhan barang pokok melambung tinggi karena inflasi yang mencapai 1.200%. Torres juga menyampaikan baik mantan Presiden Hugo Chavez dan yang sekarang Presiden Nicolas Maduro saat ini telah membuat kesepakatan yang merugikan negara dengan menggadaikan sumber kekayaan alam Venezuela dan masa depan rakyatnya kepada bangsa asing. Masalah ini pun diperburuk lagi dengan penemuan adanya minyak mentah di negara Venezuela. Karena itu pada tahun 2017 Amerika Serikat memberikan sanksi supaya menghentikan eksploitasi dan eksplorasi minyak mentah berlebihan yang dapat merusak sumber daya alam negara tersebut. Tapi sanksi tersebut tak berdampak apapun. Malah yang terjadi semakin banyak produksi dan ekspor minyak mentah melebihi sebelumnya. Mereka menggunakan sanksi untuk membenarkan dan menaikkan harga per barel. Menurut Torres, ada kelompok kontraktor militer swasta Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Roman menjadi pelindung keamanan bagi Keystone Oil, yaitu sebuah perusahaan minyak swasta di Amerika Utara agar tetap beroperasi menyalurkan minyak mentah di Venezuela. Dan yang berada di balik koneksi Keystone Oil dan Jenderal Roman di Amerika Serikat adalah Senator Olivia Peterson. Mendengar itu, Julia langsung menunduk karena diketahui Olivia merupakan ibu kandungnya. Scene berlanjut ke California. Di sana kita berkenalan dengan Gunner yang merupakan seorang mantan anggota pasukan khusus. Ia yang sedang berada di rumahnya menyaksikan konferensi pers Senator Olivia Peterson di TV. Olivia mengatakan kondisi Venezuela saat ini sangat mengkhawatirkan. Perekonomian mereka terjun bebas, tingkat kriminalitas melonjak tajam terutama tindak kriminal terhadap perempuan. Hal ini pun diperburuk lagi dengan Presiden rezim Maduro telah bersekutu dengan kartel. Siangnya, Gunner yang hendak keluar rumah terkejut melihat Olivia sudah berada di garasi rumahnya. Rupanya guys, Olivia adalah adik iparnya yang sudah lama tidak berhubungan semenjak saudaranya meninggal. Kedatangan Olivia ke sana untuk memberitahu bahwa Julia telah diculik oleh orang tak dikenal saat sedang melakukan peliputan di Venezuela. Gunner yang terkejut mendengar itu lalu pergi menemui rekan tim lamanya untuk meminta bantuan menyelamatkan keponakannya. Mereka berdua ialah Wes dan Matty. That was personal for you. I'm in. I'm in too. Di hari berikutnya, Gunner menemui mantan istrinya bernama Mes yang bekerja dan menjabat posisi tinggi di pemerintahan Amerika Serikat. Mes datang membawa berkas penting mengenai data informasi penculikan Julia di Venezuela.
Berdasarkan dokumen yang diberikan ke Gunner, hanya ada satu kelompok besar yang berani melakukan penculikan di Venezuela. Mereka ialah kontraktor militer swasta Amerika Serikat pimpinan Jenderal Roman dan tangan kanannya Mayor Moru. Mes juga memberitahu Gunner sebenarnya Olivia mengetahui nama-nama tersebut. Seketika Gunner pun terkejut mengetahui nama keduanya. Setelah bertemu dengan istrinya, Gunner lalu menemui Olivia. Gunner mengungkapkan kekesalannya ke Olivia yang ternyata berpura-pura tidak mengetahui penculik Julia. Gunner mengatakan luka bekas tembak di badannya menjadi bukti ia pernah berkonflik dengan Jenderal Roman dan Moru saat operasi di Kandahar. Olivia pun lalu menceritakan tentang keterlibatan dirinya dan konspirasi penjualan minyak mentah antara pemerintahan Venezuela, pemerintahan Amerika dan kemitraan mereka dengan perusahaan militer swasta milik Roman. Olivia mengakui kesalahannya telah mengambil keputusan serta tindakan yang sangat salah dan fatal dalam perkara operasi minyak mentah di Venezuela. Kuat dugaan Julia diculik karena ingin mengungkap skandal korupsi, skandal penjualan dan penyaluran minyak yang dilakukan pemerintahan Venezuela dan Keystone Oil yang bermitra dengan kontraktor swasta milik Roman. Di malam harinya, Gunner kembali menemui West dan Matty. Ia memberitahu penculik Julia adalah Roman dan Moru, orang yang pernah baku tembak dengan mereka saat operasi di Kandahar, Afghanistan. Alasan penculikannya karena Julia ingin mengungkap skandal emas hitam atau minyak bumi Venezuela yang dilindungi Roman. Matty dan West memberitahu Gunner saat ini di Venezuela sedang terjadi konflik berdarah dan sangat berbahaya untuk masuk ke sana. Tapi Gunner memberitahu untuk masuk ke sana ia sudah menghubungi teman lamanya bernama El Guapo yang sesama mantan anggota pasukan khusus. Guapo akan membawa mereka masuk dan akan menunggu di titik yang aman di Venezuela. Dikarenakan mereka perlu merekrut satu orang lagi, mereka pun menemui David yang merupakan anak rekan mereka yang tidak dapat bergabung karena sedang bertempur di Ukraina. Diketahui David memiliki keahlian di bidang teknologi untuk mengacaukan interferensi satelit guna menyamarkan masuknya mereka ke wilayah musuh. Mendapat tawaran yang menarik, David pun ikut bergabung dan langsung berangkat ke Venezuela. We'll meet you out front. Setibanya di Venezuela, Gunner lalu memberikan titik koordinat posisi Guapo ke David untuk dilacak. David pun melakukan pekerjaannya dengan baik dan mengatakan posisi Guapo berada di 4 km ke arah utara. Tak hanya itu, David juga memberitahu Gunner bahwa ia harus mematikan visual satelit milik musuh agar mereka aman menyusup masuk ke dalam. Alright, let's fucking move. Setelah selesai, mereka berempat pun segera bergerak ke sana untuk masuk ke dalam hutan sambil tetap waspada memperhatikan keadaan di sekitar mereka, mengingat rute yang mereka lalui sangat mengerikan dan sangat berbahaya. Hingga keesokan harinya, mereka berempat pun tiba di titik koordinat tempat Guapo menunggu. Tempat tersebut berada di sebuah rumah mewah namun dengan kondisi yang tak biasa. Yang mana saat mereka masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan, terlihat semua penghuni rumah tewas dengan beberapa bekas luka tembak. Kuat dugaan telah terjadi pembantaian massal di sana. Akhirnya mereka pun bertemu dengan El Guapo yang sedang makan makanan sisa. Gunner pun lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Guapo menjelaskan sebelum ia datang semua orang-orang di rumah ini telah tewas. Ia memastikan pelakunya ialah Moru.
Orang yang tewas di samping kanannya bernama Felix Nadine, mantan wakil presiden perusahaan minyak dan gas milik negara Venezuela yang disingkat PDVSA atau Pertamina-nya Venezuela. Felix sengaja dihabisi karena dikhawatirkan akan membocorkan rahasia skandal produksi minyak di Venezuela. Dan kemungkinan juga itu yang akan terjadi pada Julia. Karena berdasarkan informasi intelijen yang didapatkan Guapo, Julia datang ke Venezuela untuk mewawancarai seorang informan dari dalam. Dan secara tidak langsung insiden tersebut memicu gelombang kekerasan. Saat ini, kata Guapo, Julia dipenjara di situs hitam atau Black Set Keystone yang dijaga ketat oleh anak buah Jenderal Roman. Man, this place is fucked up. David, West, Maddie. Boys, meet El Guapo. Pada malam harinya, mereka pun bergerak lagi masuk dalam hutan untuk menyusup masuk tempat Julia ditahan. Di waktu yang bersamaan, terlihat Julia berada di ruang khusus untuk dipertemukan dengan Roman. Roman meminta Julia untuk membuka enkripsi handphonenya karena Roman mau menghapus video wawancaranya dengan Torres. Namun Julia memilih untuk tetap diam 1000 bahasa. Hingga akhirnya Roman meminta anak buahnya menembak mati seorang tahanan sebagai peringatan. Roman pun kembali meminta Julia untuk membuka enkripsi handphonenya. Jika tidak, maka seorang ibu dan anak bayinya akan membayar penolakan tersebut. Tak ingin ada korban lagi, Julia pun terpaksa menuruti permintaan Roman. You made a difference. You're a hero. Kembali ke Gunner dan timnya. Saat ini mereka telah berhasil menyusup masuk ke situs hitam Keystone Oil tempat Julia ditahan. Agar operasi senyapnya berjalan dengan lancar, mereka pun berbagi tim. Gunner, Matty, dan Guapo akan berada di garis depan untuk membuka serangan menuju ruang penjara. West, sang spesialis menembak jitu, akan memberikan tembakan pelindungan dari ketinggian. Sedangkan Dave akan melindungi keberadaan West dari serangan musuh. Setelah berada di posisinya masing-masing, mereka pun beraksi. That's where they led the migrants. You copy that? Copy. Keep your kills quiet. Keep your kills quiet. Say goodnight, motherfucker. Start it up. Now copy that. Watch my ass, bro. I got you. One. One tango at the gate. Bye-bye, bitch. Left side clear. Semua musuh berhasil dilumpuhkan, namun mereka memiliki masalah baru, di mana Julia menolak untuk dievakuasi kecuali semua warga yang ditahan ikut bersamanya pergi. Tak ada pilihan lain, Gunner dan timnya pun harus menuruti kemauan Julia. Selanjutnya mereka pun segera pergi dari sana sebelum ketahuan. I don't fucking know. Vámonos! ¡Vamos! ¡Nos vamos! Vámonos! Rápido! Move. Sekitar sejam kemudian, Moru tiba dan melihat semua anak buahnya telah tewas. Ia juga menemukan selongsong peluru yang kemudian ia laporkan ke Roman. Moru memberitahu bosnya itu hanya ada satu orang yang memiliki selongsong peluru Afghanistan seperti ini, yaitu Gunner. Ia meyakini Gunner datang hanya untuk membebaskan Julia.
We're like the fucking Make-A-Wish Foundation. Adegan kemudian berlanjut keesokan harinya. Terlihat semua warga yang bersama Gunner dan timnya sedang beristirahat di tepi sungai. Setelah dirasa cukup, Gunner kemudian mengajak mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah kamp tempat para warga tersebut tinggal. Setelah lama berjalan kaki di dalam hutan, akhirnya mereka pun tiba di kamp yang mereka tuju. Kedatangan para warga yang bersama Gunner itu pun disambut dengan bahagia oleh masing-masing keluarganya. Sebagai ucapan terima kasih, salah satu warga bernama Louis yang dulunya seorang mantan tentara menawarkan bantuan untuk mengantarkan mereka ke Caracas, di mana mereka dapat menumpang perahu milik sepupu Louis untuk keluar dari wilayah tersebut dan menuju ke perbatasan. Tanpa berpikir panjang, mereka pun segera berangkat menggunakan mobil minivan. Belum lama Gunner dan timnya berangkat, Moru mendatangi kamp tempat tinggal Louis bersama anak buahnya. Moru langsung menodongkan senjatanya ke salah satu warga untuk diberitahu kemana Gunner dan timnya pergi. Ia yang tak mendapatkan jawaban langsung memukul warga tersebut dan menembak seorang warga lainnya. Berlanjut pada malam harinya dan masih di dalam perjalanan, David berusaha meretas ponsel milik Julia untuk menarik kembali video wawancaranya dengan Torres yang telah dihapus Roman sebelumnya. Berkat keahliannya di bidang IT dan satelit, ia pun berhasil mendapatkan kembali video tersebut. Akhirnya guys, terungkap kenapa video tersebut dihapus Roman tadi. Karena terlihat mereka membunuh Torres dan menangkap Julia. Fuck. Roman and Moreau too, Cap. Singkat dalam perjalanan, Louis membawa mereka ke sebuah penginapan. Tentu saja hal itu pun membuat Gunner tidak setuju. Namun Louis menjelaskan perahu baru bisa berangkat besok pagi karena saat ini di kota sedang ada perang dan lebih aman menginap dulu. Untuk keamanan, jangan khawatir karena penginapan di sini milik keluarganya. Demi keselamatan tim, Gunner pun menyetujui keputusan Louis dan mereka menginap di satu kamar bersama-sama. Di saat mereka sedang tertidur lelap, tiba-tiba roket RPG membangunkan mereka yang langsung menewaskan Louis. Todo tranquilo. As soon as the sun comes up, we're gonna be exposed. Julie and David, you stay in the middle. Let's go to the water.
go! Go! Liam! Let's go, let's go! Mereka pun berhasil lolos dari tempat tersebut, namun tidak dengan Matty. Ia berhasil ditangkap oleh anak buah Moru dan kemungkinan akan dieksekusi. Tapi itu tidak akan terjadi jika Matty mau memberitahu Roman kemana Gunner membawa Julia. Ia tentu saja Matty menolak memberitahunya dengan ekspresi meludah. Karena penolakan tersebutlah Matty pun harus menerima ganjarannya. Fuck you! Fuck you! Kembali ke Gunner, mereka yang sedang berada di pasar malam memutuskan untuk berpisah dan akan bertemu di pantai Santa Ines, Caracas. Gunner pergi untuk mengalihkan perhatian Moru, sedangkan Dave, Guapo, dan Wes fokus mentraksi Julia. Namun sebelum mereka berpisah, terlihat seorang pria di pasar tersebut menelpon anak buah Moru untuk memberitahu Gunner dan timnya berada di pasar malam. How we doing, Major? 10 minutes up. We gotta keep moving. Let's go. Let's go, 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 go. Go. Good? Yeah, yeah. Yeah, went right through. Oh my god, are you okay? David, tell me where the fuck we're at. Let's go. RPG! RPG! You okay? Come on. Go, go, go. Let's go! Berlanjut keesokan harinya, Gunner yang melihat anak buah Moru sedang menunggu di dalam mobil langsung mengeluarkan granatnya untuk mengirim orang itu ke alam lain. Setelah
Setelah itu Gunner lalu menembakkan senjatanya ke atas untuk membubarkan para warga di sana. Tak lama kemudian Mauro terima laporan bahwa Gunner sedang bersembunyi di sebuah gereja. Tak pakai lama Mauro bersama anak buahnya pun langsung meluncur ke gereja tersebut untuk menangkap Gunner. Setibanya di sana Mauro memilih untuk masuk sendirian ke dalam gereja tanpa membawa senjata. Dan ia mengatakan ke Gunner akan melakukan hal yang sama seperti operasi di Kandahar. Gunner yang tak ingin kalah kedua kalinya, ia pun menantang Mauro untuk bertarung dengan tangan kosong layaknya laki-laki sejati. Wow. Been a long day, Gunner. Berhasil menghabisi Mauro dan anak buahnya, Gunner pun langsung menuju ke pantai Santa Ines menyusul ketiga rekannya yang membawa Julia. Tapi saat akan sampai ke tempat tujuannya, Guapo tak dapat melanjutkan perjalanannya lagi karena luka tembak di bagian perut kiri bawahnya semakin menyakitkan. Ia meminta West dan Deb untuk melanjutkan perjalanannya lagi membawa Julia keluar dari tempat tersebut, sedangkan ia memilih untuk tinggal di tempat. Stay here, cover me. Stay behind me. Kid, look at me, you okay? Julie! Julian! Fuck! Yo soy Roma! Roman dan anak buahnya pun tewas dalam kontak senjata tersebut. Gunner yang baru tiba di sana melihat Guapo sedang duduk merintis kesakitan. Gunner sempat mencoba membawa Guapo pergi dari sana, namun Guapo menolaknya. Guapo mengatakan kerakas rumahnya dan ia akan tetap tinggal. Ia senang bisa membantu Gunner untuk menyelamatkan Julia dan semoga bisa bertemu kembali. Gunner lalu mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Guapo dan akan segera mentransfer bayarannya. Setelah itu Gunner pun segera pergi ke pantai untuk segera naik ke kapal yang akan membawa mereka keluar dari tempat tersebut. Film ini pun ditutup dengan konferensi pers Senator Olivia Peterson. Ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai senator negara bagian California. Mengenai tuduhan korupsi dan penyalahpenggunaan kekuasaan selama menjabat, ia akan mengikuti prosedur proses hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Oke guys, demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.